Berlatar di sebuah hutan hujan tropis yang digadang-gadang tempat bersarangnya para ular anaconda berukuran raksasa lebih dari biasanya. Di balik itu semua terdapat puncak rantai makanan yang suka memakan ular lain dan ditakuti para penghuni hutan. Dan puncak rantai makanan itu kerap kali disebut sebagai anaconda merah. Dan inilah Anaconda 2024. Suatu hari terlihat 4 orang pria sengaja pergi ke tempat itu hanya untuk memburu para ular. Setibanya di lokasi, pemandu yang bernama Wang ini gak terima kalau dia hanya dibayar murah oleh pemimpin pemburu tersebut yang bernama Jeff. Jeff yang gak mau banyak bicara pun memberikan apa yang Wang mau, tapi saat Wang mengambil semua uang itu, tiba-tiba melihat Jeff yang membunuh Wang, 2 orang pemburu lain yang bernama Zen dan juga Zhao tentu ketar-ketir melihat tindakan Jeff. Saat mereka bertiga mulai masuk ke dalam hutan, Zen dan Zhao menemukan lendir atau bisa dibilang feromon bekas anaconda betina. Dengan lendir itu yang dioleskan pada tubuh mereka, mereka bisa dengan mudah memikat anaconda jantan. Tepat di tengah hutan, mereka menemukan sebuah patung ular berkepala 7 yang diyakini tempat bersarangnya anaconda merah. Patung tersebut konon katanya dulu sering dipuja-puja oleh suku setempat. Saat Zen dan Zhao lagi memeriksa keadaan sekitar, mereka berdua tampak senang mendapati kalau di tempat itu banyak sekali ular yang bisa mereka jual. Saat Zen baru aja menyimpan semua ular hasil tangkapan mereka di perahu, secara gak diduga dari kejauhan Zen melihat kepala ular anaconda besar yang menatap ke arahnya. Gak mau mendapat bahaya, Zen pun seketika mencoba untuk kabur melarikan diri, tapi naasnya wow, bagus juga ya spesial efeknya film ini, seakan kelihatan nyata aja gitu. Di sisi lain, Zhao yang lagi membawa hasil tangkapannya sembari mencari Zen dibuat syok melihat sosok ular anaconda besar yang memakan Zen tadi melintas di hadapannya sembari menampakkan kalau ular itu baru aja memakan Zen. Saat Zhao akan pergi, ular itu sengaja melepeh kembali tubuh Zen dan menyerang Zhao. Bukannya membantu Zhao, Jeff yang kini memegang senapan malah sengaja membiarkan ular itu untuk memangsa Zhao. Saat Jeff akan membius ular itu secara mengejutkan, terdengar kawanan monyet yang ketakutan, membuat ular itu seketika pergi seolah-olah ada sosok monster yang lebih besar lagi akan segera datang. Beberapa waktu kemudian di sebuah gedung terlihat sebuah pertunjukan sirkus yang diadakan oleh seorang pria bernama Wang. Meskipun penontonnya hanya sedikit, Wang dan kelompoknya sangat bersemangat menghibur para penonton yang datang. Hingga di penghujung acara, tepatnya saat salah satu anak buah Wang yang cantik dan mencenut bernama Lan Lan beraksi menunjukkan aksi sulapnya, tiba-tiba keadaan menjadi keos saat Lan Lan akan melepas semua borgolnya dalam air, dikagetkan dengan sosok ular boa yang terjatuh tepat ke atas kepalanya hingga membuat penonton pun ketar-ketir. Ternyata sebenarnya itu merupakan bagian aksi dari Lan Lan dengan ular kesayangannya yang bernama Jimmy. Di sana para penonton pun tampak kecewa karena pertunjukan yang dimainkan gak sesuai dengan poster, karena Wang menggunakan beruang palsu, batu palsu, belum lagi Lan Lan yang juga gak telan sensor bulat sama seperti di poster. Gak mau tiketnya di-refund kembali, Wang meminta Lan Lan agar melepaskan pakaiannya, dan saat seorang pengunjung akan memegang tubuh Lan Lan, tiba-tiba akibat kejadian barusan, Wang yang rugi besar memarahi Lan Lan dan para anak buahnya yang diantaranya gadis manja imut pelempar pisau bernama Ali, beruang besar, dan si pembawa batu besar properti yang kita sebut aja Pukon dan Tongat aja lah ya, sesuai request dari kedua beradku yang satu ini, karena mereka terlalu menunjukkan kepalsuan kepada para penonton alias kelihatan banget bohongnya. Di tengah percakapan mereka muncul seorang pria sekaligus kawan lama dari Wang bernama Baliang yang kini udah menjadi kaya raya. Melihat hal itu, Ali yang notabene-nya adalah seorang wanita genit pun sengaja menggoda Baliang agar dia bisa mendapatkan cuan.
Menyadari kalau Wang hari itu rugi besar dan gak punya uang, Baliang membeli semua anak buah Wang dengan memberi pria tua bangka itu sekoper penuh uang. Sadar kalau bos mereka saat ini adalah Baliang, Lan yang sepertinya gak percaya dengan ucapan Baliang menolak ajakan Baliang untuk pergi pentas ke Amerika. Jimmy, 我们走。Jimmy。 Keesokan harinya, para pemain sirkus itu mulai berkemas untuk ikut bersama Baliang menaiki kapal yang dimiliki kenalan Baliang yang bernama Kapten Paul. Di sana Baliang juga memperkenalkan seorang pria yang juga akan bermain sirkus bersama mereka bernama Zhang. Di tengah perbincangan mereka, Lan yang juga butuh uang agar bisa menyambung hidup, terpaksa mengurungkan niatnya dan memutuskan ikut bergabung bersama kelompok Baliang. Dalam perjalanan, Lan yang penasaran berapa lama mereka akan tiba bertanya pada Kapten Paul. Saat itu Kapten Paul mengatakan kalau mereka akan sampai 3 hari lagi kalau di jalan gak ada masalah. Itu juga ke Thailand, bukan ke Amerika. Tapi selama dia berlayar pasti ada aja dalam perjalanannya mendapat masalah besar yang diakibatkan oleh roh jahat penunggu hutan. Sementara itu Baliang yang lagi mules menghubungi bosnya dan menjelaskan kalau rencana mereka pasti akan berhasil dan sepertinya Baliang punya niat lain agar bisa mendapat uang yang sangat banyak. Saat Baliang akan mengatakan lokasi mereka saat ini, tiba-tiba ponsel Baliang jatuh ke dalam air. Gak lama dari itu, Baliang malah gak sengaja melihat tubuh Lan yang seksoi dari lubang kecil yang ada di kapal. Wow, tapi tanpa dia sadari ular kecil tiba-tiba masuk ke dalam celana Baliang dan menggigit nitnya. Aduh. Beruntung ular itu gak berbisa dan bobogaan Baliang masih bisa diobati oleh Kapten Paul yang langsung memperingati kalau wilayah mereka saat ini akan dipenuhi ular. Gabut karena perjalanan masih jauh, Baliang pun menghampiri Ali untuk menggodanya. Saat mereka akan memulai pertempuran, tiba-tiba muncul sosok vampir yang ternyata adalah sepupu dari Zhang bernama Tao. Karena peran Tao di sirkus nanti adalah sebagai vampir, dia pun mencoba latihan dulu agar bisa menghayati peran agar pentas nanti gak terlalu gugup. Keesokan harinya, perjalanan mereka terpaksa harus terhenti karena sungai yang terhalang oleh puing-puing yang terbawa banjir. Karena dalam perjalanan kali ini Baliang gak boleh terlambat, Kapten Paul pun menyarankan mereka untuk meletakkan beberapa dinamit di sekitaran puing-puing. Tanpa mereka sadari, dalam puing-puing itu banyak sekali ular dan saat diledakkan, ular-ular itu pun berhamburan berterbangan ke arah mereka. Berbagai cara Baliang, Lan, Pukon, Tongat, dan yang lain lakukan agar mereka gak tergigit ular sebab di antara ular tersebut banyak sekali ular yang berbisa. Sedangkan Kapten Paul yang gak mau terkena karma mencari cara agar bisa menyingkirkan ular-ular itu tanpa menyakitinya. Saat situasi udah mulai mereda, sesosok ular menghampiri Baliang yang lagi berada di toilet, membuat Baliang terjatuh ke dalam sungai. Baliang pun dikejar oleh beberapa ular yang membuat situasi semakin menegangkan. Saat Baliang sampai di daratan, secara mengejutkan muncul ular kobra yang akan mematuknya, tapi untungnya Jeff tiba-tiba muncul menyelamatkan Baliang. Sebagai ucapan terima kasih, Jeff dibawa oleh Baliang ke atas perahu. Pada kesempatan itu, Jeff berkata kalau dia adalah seorang survivor yang tersesat dalam hutan, dan untungnya dia bertemu dengan kelompok Baliang yang mau membawanya pergi bersama. Di tengah perjalanan, Tongat tiba-tiba merasa kesakitan di bagian telinganya dan saat dicek oleh Jeff, secara gak diduga Jeff tahu apa yang menyakiti Tongat. Dia pun mengeluarkan sebuah pisau dan mengiris sedikit jarinya agar mengeluarkan darah. Setelah itu Jeff pun memasukkan jarinya ke telinga Tongat agar bisa mengeluarkan makhluk di dalamnya. Aksi Jeff ternyata menuai pro dan kontra, di mana Lan yang tahu kalau ular yang menggigit dan dikeluarkan oleh Jeff barusan adalah ular berbisa, meminta Baliang agar menurunkan Jeff karena sepertinya dia bukan seorang survivor, melainkan pemburu ular. Karena Lan tahu syarat orang gak bisa terkena bisa ular, orang itu harus mendapat puluhan bahkan ratusan gigitan ular berbisa sebagai antibodi. 赶紧找个安全的地方，让他下船。
Di waktu yang sama, Kapten Paul yang bete mencoba memancing ikan untuk makan malam mereka. Disitulah Jeff yang tahu kalau Kapten Paul hobi memancing meminta pria tua itu agar mengantarkannya ke sarang anakonda merah. Tampaknya Kapten Paul gak seperti orang yang Jeff kira, karena di sini dia langsung mengancam Jeff sebab Kapten Paul tahu seberapa ngerinya tempat itu dan gak mau pergi ke sana. Setelah kepergian Jeff, tiba-tiba anjing milik Kapten Paul seperti diseret oleh sesosok makhluk dan gak lama dari itu, joran Kapten Paul tiba-tiba terjatuh membuatnya terpaksa harus mengambilnya. Tapi tiba-tiba keesokan harinya, Lan-Lan mencari Kapten Paul dan bertanya pada Jeff yang lagi memotong-motong ikan. Tanpa Lan-Lan ketahui, seperti yang kita lihat saat ini, Kapten Paul udah berada di bawah air, dijadikan umpan oleh Jeff. Lan-Lan yang sadar kalau Kapten Paul telah menghilang sebab joran miliknya mengambang di atas air bertanya pada Jeff apa yang sebenarnya terjadi. Gak lama kemudian saat Baliang dan yang lain muncul secara mengejutkan, terdengar segerombolan monyet yang ketakutan dan kemudian sesosok ular raksasa pun datang memakan umpan yang dibuat Jeff. Jeff pun berusaha untuk bisa melumpuhkan ular raksasa itu yang membuat Baliang dan yang lain sangat ketakutan. Dan gak semudah itu sebab joran besar yang dia pertahankan malah hancur terbawa ular raksasa itu. Jeff pun terseret ke dalam air karena kekuatan ular yang begitu edun membuat Jeff harus lebih ekstra agar bisa menangkap ular tersebut. Hingga saat Jeff berada di atas perahu kecil, tubuh Jeff terlilit oleh ular yang melilit perahu kecil tersebut. Tapi siapa sangka Jeff bisa terlepas keluar dengan mudah. Dan saat Zhang keluar untuk memperingati mereka, tiba-tiba ular raksasa tadi udah ada di belakang Zhang. Melihat ular sebesar badak itu, Zhang yang ketakutan mencoba berlari ke dalam perahu untuk memperingati Tao saat ular itu akan menyantok mereka berdua. Apa itu menyantok? Zhang dan Tao berhasil menutup pintu yang membuat ular tersebut terjebak. Kesempatan itu pun gak disia-siakan oleh Jeff yang segera menyerang ular raksasa itu. Saat ular tersebut akan melahap Jeff, alangkah edunnya Jeff di mana dia bisa segera bersembunyi di pinggiran kapal. Ular itu pun masuk ke dalam kamar yang di dalamnya terdapat Ali dan Baliang yang untungnya gak diketahui oleh ular tersebut. Tampaknya sang ular ingin sekali melahap habis mereka karena saat ini ular itu berhasil menemukan Pukon dan Tongat yang bersembunyi di toilet. Akibat kekacauan yang terjadi, bahan bakar dalam kapal bertumpahan membuat mereka harus secepat mungkin pergi menjauh dari kapal. Apalagi saat Jeff berhasil menangkap ular itu, tiba-tiba muncul kobaran api dari mesin yang semakin membesar. Di tengah situasi kacau itulah Lan-Lan yang teringat dengan Jimmy mencoba menyelamatkan ular kesayangannya itu. Tapi karena api semakin membesar, terpaksa Lan-Lan harus meninggalkan Jimmy dalam kapal yang akan meledak. Setibanya di tepian sungai, para pemain sirkus itu marah besar pada Jeff karena akibat ulahnya mereka gak bisa lagi melanjutkan perjalanan dan hampir aja mati. Bukannya minta maaf, Jeff malah menyalahkan mereka karena jika dia tadi bisa melumpuhkan ular raksasa itu, mereka juga akan kebagian uang hasil penjualan dari ular itu. Dah lah, dikira gampang nangkep ular segede gaban gitu. Mendengar kata uang, Baliang yang hejo pun mengajak kelompoknya untuk ikut bersama Jeff pergi ke sarang ular anakonda merah. Dan agar semua mau ikut, Jeff pun berkata kalau dia punya perahu kecil yang bisa ditumpangi kelompok Baliang. Tapi Lan-Lan yang gak percaya dengan omongan Jeff pun sontak berkata kalau dia gak akan ikut bersama Jeff. Tapi melihat Ali terinfeksi bakteri mematikan akibat gigitan serangga beracun, Lan-Lan dan yang lain terpaksa ikut karena Jeff berkata kalau dia punya antibiotik yang bisa menyembuhkan luka di tubuh Ali.
Akhirnya perjalanan pun mereka lakukan dan saat Ali bersama yang lain beristirahat sejenak di tepian sungai, Jeff segera menghampiri Ali dan berkata kalau mereka jangan sampai meminum air sungai itu karena terdapat cacing pita yang mematikan. Jika mereka terinfeksi, mereka bisa terus kehausan dan mati tenggelam seperti belalang sembah yang ada di hadapan mereka. Setelah hampir seharian melakukan perjalanan, Jeff yang lapar memutuskan untuk memancing ular di tepian sungai dan betapa terkejutnya mereka saat Jeff memancing ular itu menggunakan tangannya sendiri. Di saat yang lain memakan ular itu dengan cara dibakar, Jeff malah memakan ular tersebut mentah-mentah. Bahkan Jeff menyuruh Baliang agar memakan ular mentah irisannya karena rasanya sangat enak. Di tengah santapan makan siang mereka itu tiba-tiba muncul ular besar yang tanpa diduga langsung menggigit Pukon. Melihat kejadian itu, Lan-Lan dan Tongat berusaha untuk menyelamatkan si kecil itu, membuat Jeff yang kasihan terhadap mereka pun membantu mengusir ular tersebut. Malam harinya, Jeff bersama yang lain memutuskan beristirahat di tengah hutan dan disitulah Jeff berkata pada Baliang kalau beberapa hari lalu dia hampir aja tewas akibat serangan dari ular raksasa anakonda merah. Baliang berterus terang kalau sebenarnya dia juga punya kesamaan dengan Jeff karena maksud Baliang pergi bukanlah ke Amerika melainkan ke Thailand sebab dia berniat untuk menjual para pemain sirkusnya. Saat orang lain tertidur pulas, Zhang yang terbangun mendapati kalau semua orang termasuk dirinya lagi dililit oleh ular anakonda yang berukuran besar. Tapi untungnya itu hanyalah sebuah mimpi yang membuat Zhang langsung terbangun dan mencari tahu. Terlihat kini Tao berada di tepian sungai tanpa menyadari kalau ada ular besar udah nyampak ada di hadapannya. Saat ular itu akan memangsa Tao, Zhang datang mencoba untuk memperingatkan Tao agar menjauh dari air. Tapi alangkah kagetnya Zhang melihat kalau Tao telah terinfeksi cacing pita. Meski Zhang berusaha memperingatkan Tao kalau ada ular besar di dekat mereka, Tao gak bisa berbuat apa-apa lagi karena tubuhnya udah dikendalikan oleh cacing pita yang membuatnya harus tewas secara mengenaskan. Keesokan harinya, Jeff bersama yang lain terpaksa melanjutkan perjalanan melalui sungai karena jika mengambil jalan memutar akan memakan waktu selama 2 hari. Di tengah perjalanan mereka itulah tiba-tiba Jeff menyuruh mereka semua berhenti bergerak karena kita bisa lihat kalau ular anakonda raksasa baru aja melintas di hadapan mereka. Sayangnya Zhang yang berada di belakang menjadi santapan ular itu meski Lan-Lan mencoba untuk menolongnya. Tapi tentu aja dia gak bisa menyelamatkan Zhang yang dililit kencang dan diremukan tulang-tulangnya oleh ular raksasa itu. Singkat cerita, akhirnya mereka yang tersisa tiba di lokasi tempat perahu Jeff disimpan dan di sana Jeff memenuhi janjinya di mana dia memberi antibiotik pada Lan-Lan untuk menyembuhkan Ali. Saat Lan-Lan, Pukon, Tongat, dan Ali akan pergi, Jeff mengancam mereka untuk mau membantunya memburu ular anakonda merah. Terpaksa Pukon, Lan-Lan, Tongat, dan Ali menuruti permintaan Jeff di mana pria itu sengaja mengikat mereka berempat sebagai umpan dan dibantu oleh Baliang. Saat Baliang berjaga, Jeff yang terpesona dengan kecantikan Neneng Ali membebaskan wanita itu dan mengajaknya untuk berhakok ria. Tapi alangkah terkejutnya Jeff, ternyata semua itu adalah jebakan yang dibuat oleh Ali agar dia bisa merebut senjata Jeff. Sayangnya Ali yang gak bisa menggunakan senjata itu hampir aja dibunuh oleh Jeff jika Lan-Lan gak membantu. Sesaat kemudian, sesosok ular besar pun muncul akan menyantap Pukon dan Tongat, tapi tanpa Baliang sadari, tepat di atas kepalanya sendiri juga ada ular besar yang siap untuk menyantapnya.
Saat ular itu menyantap Baliang, Pukon dan Tongat terbebas karena ular yang ada di hadapan mereka berdua menyadari kalau itu adalah sebuah jebakan. Di waktu yang sama saat Ali dan Lanlan mencoba menghabisi Jeff, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Untungnya Lanlan dan Ali bisa terbebas atas kerjasama mereka yang langsung membantu Pukon dan Tongat. Saat Jeff kembali bangkit untuk menghajar mereka, secara mengejutkan muncul sosok ular raksasa di belakang Jeff yang langsung menyerangnya. Kesempatan itu pun digunakan Lanlan bersama yang lain untuk kabur, tapi saat mereka mengajak Ali, sangat disayangkan Neneng Ali harus tewas akibat luka tembak yang dilakukan Jeff. Aduh. Beberapa jam kemudian, Pukon, Tongat, dan Lanlan berusaha untuk memperbaiki perahu Jeff yang rusak agar mereka bisa segera pergi. Tapi belum juga perahu itu beres, tiba-tiba Tongat terkena peluru bius yang ditembakkan Jeff. Ya, pria itu bisa selamat dari serangan ular besar tadi karena Jeff yang memegang sebuah golok tajam bisa membunuh ular raksasa itu. Singkat cerita, mereka bertiga pun diikat oleh Jeff tepat di tengah sarang ular anaconda merah, di mana Jeff saat ini memasang beberapa jebakan agar bisa menangkap ular itu. Dan gak butuh waktu lama, muncul beberapa ular besar yang mengkerubuni Tongat, Pukon, dan Lanlan. Saat Jeff udah siap dan mengikat tali ke tubuhnya untuk bisa menangkap ular-ular itu, secara tiba-tiba segerombolan monyet kembali berteriak. Dan hal itu menandakan bahwa sang penguasa akan datang yang membuat semua ular yang mengerumuni Pukon dan kelompoknya pergi, menyisakan satu ular besar yang kelaparan dan akan menyantap mereka. Tapi gak lama dari itu, sang anaconda merah pun datang dan menyerang ular tersebut. Setelah mengusir ular itu, anaconda merah langsung melilit ketiga tubuh orang yang ada di hadapannya dan akan segera menyantap mereka sekaligus. Melihat kejadian tersebut, Jeff sontak menarik talinya, mencoba mengurung ular itu. Meski Jeff telah berusaha, tapi dia masih aja kehilangan targetnya sebab sang anaconda merah tentu punya kekuatan yang sangat besar. Hingga saking besarnya, anaconda merah itu bisa melilit pohon besar yang menggencet tubuh Jeff. Tapi sebelum ular itu menyerang, Jeff secara gak diduga bisa meloloskan diri. Tapi sang anaconda merah gak akan membiarkan Jeff kabur begitu aja, karena dengan gercepnya ular tersebut langsung menyerang Jeff, melilit tubuhnya hingga gak berdaya. Saat sang anaconda merah mulai melahap Jeff, Pukon, Tongat, dan Lanlan berusaha keras melepas tali yang mengikat tubuh mereka. Beruntung meskipun bercucuran darah, Pukon bisa menggigit tali tambang itu hingga putus dan segera membebaskan kedua rekannya. Kesempatan itu pun dipakai mereka bertiga untuk segera kabur melarikan diri. Dikarenakan sang anaconda merah tetap berseliweran di area tersebut, terpaksa Pukon, Tongat, dan Lanlan bersembunyi. Sayangnya keberadaan Pukon diketahui oleh sang anaconda merah yang membuat mereka terpaksa harus lari sekencang-kencangnya. Setelah ular itu melepeh kembali tubuh Jeff, Lanlan yang terluka akibat jebakan yang dipasang Jeff segera menaiki sebuah pohon. Sayangnya ular itu ternyata bisa tahu karena dia semakin melilit pohon tempat Lanlan bersembunyi. Sebelum dirinya tewas, Lanlan nekat untuk keluar dari persembunyiannya. Saat Lanlan, Pukon, dan Tongat akan diserang, secara mengejutkan entah bagaimana caranya, Jimmy datang menyelamatkan mereka. Melihat Jimmy mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka bertiga, Lanlan, Pukon, dan Tongat langsung menyerang ular besar itu. Meski mereka udah mati-matian untuk menghentikan ular raksasa tersebut, tapi sang anaconda merah tetap berusaha menyerang mereka. Saat Lanlan, Pukon, dan Tongat terpojok dan akan mendapat serangan dari sang anaconda merah, tiba-tiba ular raksasa itu terkena jebakan yang dipasang Jeff yang membuat kepala ular raksasa itu terbagi menjadi dua. Setelah berhasil selamat dari kematian, Pukon, Tongat, dan Lanlan pergi menggunakan perahu yang telah mereka perbaiki.
Beberapa waktu kemudian, sang anakonda merah yang tinggal setengah kepalanya itu berhasil kembali bangkit, disusul dengan sosok ular besar melebihi sang anakonda merah itu. Dan saat ini ular itu berada tepat di bawah perahu mereka bertiga. Tapi